Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazu'. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar disebut ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli sedekah, ahli silaturahmi, ahli kebaikan, dan puncaknya adalah ahli takwa. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi, kita mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Saat malam takbiran, menetes air mata kesedihan karena Ramadan sudah meninggalkan kita. Awal sebelum datang bulan Ramadan, kita begitu merindukan kedatangannya, terukir dengan kalimat ungkapan kalbu ahlan wa sahlan, bulan suci, bulan berkah Ramadan. Ungkapan kalbu yang lainnya, inilah Ramadan yang ditunggu. Saatnya menata diri dan kalbu dengan puasa, kita raih ridha Allah Tuhan yang satu agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Namun saat malam takbiran, kalimatnya berubah. Ramadan yang kita rindu pasti telah berlalu. Masihkah tahun depan kita bertemu? Allahu a'lam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bagi orang yang bersyukur, dia menyadari betul nikmat Ramadan luar biasa, dan puncaknya ketika mendapat surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang paling tinggi derajatnya, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga gelar takwa itu kita genggam dalam kehidupan kita. Betapa bahagianya ahli takwa, karena di dunia dia akan mendapatkan keberkahan yang begitu luas, begitu banyak.
sebagaimana surat cinta Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di Al-Qur'an pada surat Al-A'raf, surat yang ke-7 di ayat nomor 96. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan barokah atau berkah dari langit dan bumi. Tetapi manusia banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka ditimpakan azab pada mereka yang tak lain atas perbuatan manusia sendiri. Ini nikmat yang luar biasa, berkahnya Allah turunkan dari langit dan bumi. Yang kedua, bahagianya ahli takwa adalah Allah akan berikan untuknya solusi dalam kehidupannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya solusi, jalan keluar, bahkan diberikan untuknya rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Kita sudah merasakan dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute karena Allah memberikan pertolongan kepada kita. Asbab kita telah mengukir takwa, dan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun ahli takwa mewarisi nikmat yang terindah, nikmat terbesar. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga kita semua yang selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan mendapat gelar terindah tersebut, yaitu ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya untuk kita semua, bagaimana pasca Ramadan? Mampukah kita menjaga takwa tersebut bahkan sepanjang usia kita? Di bulan Ramadan beribadah begitu mudah, ringan langkah karena suasana iman yang begitu kuat. Tidak salah ketika kita ingat pesan Rasulullah SAW ketika masuk Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa su'idat syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Bagaimana usai Ramadan? Setan sudah dilepas karena suasana iman yang beda dengan bulan Ramadan. Namun sebenarnya bagi kita yang menyadari pentingnya tarbiyah Ramadan, bisa kita menjaga takwa sepanjang usia kita. Karena di luar Ramadan kita bisa melakukan apapun sepanjang itu halal dan baik. Di bulan Ramadan jangankan yang haram, yang halal pun tidak boleh. Ini yang membedakannya. Meraih prestasi takwa memang banyak orang mengatakan lebih mudah, tapi mempertahankan itu yang luar biasa. Ingat hadis Rasulullah SAW, ada seorang yang akhir hayatnya memilukan, mengerikan, menakutkan. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya dahsyat, luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan yang bodoh, perbuatan sia-sia, melakukan dosa. Saat melakukan dosa tersebut nyawanya dicabut, meninggal dia dengan keadaan su'ul khatimah. Maka takwa harus kita jaga sepanjang usia kita. Munculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita penuhi syariatnya, perintahnya kita tunaikan, larangan kita jauhkan, beribadah dengan ilmu dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bagaimana mampukah kita menjaga takwa sepanjang usia kita? Jawabannya insya Allah. Apa yang mesti kita lakukan selain kita menunaikan apa yang telah menjadi panduan syariat Islam
perintah kita tunaikan, namun ingat larangan-larangannya. Sebab banyak orang masih melakukan ketaatan, tapi juga di saat yang lain melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Melalui khutbah Idul Fitri yang singkat ini, khatib mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian, ingatlah warning dari Rasulullah SAW untuk kita perhatikan. Yang pertama, la tusyrik billah wa in kutilta au hurikta. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun engkau dibunuh atau engkau dibakar. Perbuatan syirik tidak ada ampunan kecuali dia bertobat. Ancaman begitu berat. Innahu may yusyrik billah faqad harama alaihil jannah wa ma'wahu nar wa man yadhlimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Quran surat Al-Maidah surat yang kelima di ayat nomor 72. Ketika bicara tentang syirik, perhatikan, bukan hanya syirkul akbar, tapi yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah syirkul asghar, yaitu beribadah tidak sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala, munculnya kepentingan duniawi atau kepentingan sesaat. Padahal kita sudah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku yang rangkaiannya adalah puasaku, zikirku, tilawahku, iktikafku, zakatku, infakku, sedekahku, amal salehku yang lainnya, semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam, bahkan hidup dan mati kita sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, wala tatrukana salatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan salat fardu 5 waktu dengan sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan salat fardu 5 waktu dengan sengaja tidak akan mendapat jaminan atau perlindungan dari Allah. Maka salat sesungguhnya bukan sekedar penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah menjanjikan perlindungan, naungan bagi hamba-hamba yang menegakkan salatnya. Di bulan Ramadan, jangankan salat fardu, salat sunnah begitu mudah kita melakukannya. Tarawih, malamnya kita kemudian tahajud, sejumlah amal soleh lainnya, karena kita ingat pesan Rasulullah SAW, wa ma yazalu abdi, siapa yang mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Itu mudah kita lakukan. Bagaimana pasca Ramadan, sering banyak salat dilalaikan atau tidak dilakukan dengan baik, tidak pada tepat waktunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala ta'uqana walidaika wa in amaraka an tahruja min ahlika wa ma'alika. Jangan sekali-kali engkau durhaka pada orang tuamu, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Beruntunglah bagi yang masih memiliki orang tua, kesempatan masih berbakti yang Allah ganti dengan berkah, bahkan pahala yang berlimpah. Namun bagi kita yang orang tua sudah tidak ada, pilihannya hanya satu, menjadi anak yang soleh, generasi robbani bagi orang tua kita, agar doa-doa kita terangkat, dikabulkan Allah SWT, menjadi ampunan untuk orang tua kita. Saat malam takbiran menetes air mata kesedihan, ingat orang tua kita yang telah tiada. Betul ungkapan, kalau sudah tiada baru terasa. Karena berharganya nilai yang diberikan orang tua kita kepada kita, pasti kita tak akan mampu membalas jasa orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat, wala tashrabana khamran fa innahu ra'sun kula fahisah. Jangan engkau minum minuman keras, karena itulah yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji. Fitnah zaman hari ini, kita melihat rusaknya generasi karena asbab khamar.
Maka berhati-hatilah kita. Dampak buruk yang ditimbulkan dari asbab khamar yang diartikan narkotika dan sejenisnya. Berlepas diri, kita punya tegas mengawasi, membimbing keluarga kita agar mereka semua menjadi generasi Rabbani, sebagaimana doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan hidup yang baik dan anak keturunan yang menjadi permata hati, penentram jiwa. Jadikan pula kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perhatikan peringatan keras Rasulullah SAW ini, karena dampaknya sangat berat jika tidak kita perhatikan, apalagi sampai dilanggar. Iyyakum wal maksiyata fa inna bil maksiyati halasutullah. Jauhilah olehmu perbuatan maksiat dan dosa, karena Allah akan turun dengan kemurkaannya saat kita melakukan perbuatan zolim. Maka dampak buruknya tidak hanya menimpa pada diri, tapi juga lingkungan sosial dan masyarakatnya. Maka Allah berikan peringatan keras di Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 di ayat nomor 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah itu ditimpakan tidak hanya pada orang yang zalim saja, namun terjadi pada keseluruhan. Kita punya ruang mengingatkan diri, keluarga, lingkungan sosial masyarakat kita, dan harus peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menutup khutbah Idul Fitri yang singkat ini, ingat karakter ahli takwa yang membumi itu. Jangan sampai kita abaikan. Di bulan Ramadan begitu mudah kita melakukan, tapi pasca Ramadan tantangan tentu lebih besar. Yaitu yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Jangan lagi berpikir tentang pahalanya, tapi ingatlah, infak, zakat, sedekah sebenarnya adalah membersihkan diri kita. Allah janjikan keberkahan yang lebih luas. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran surat Sabah, surat yang ke-34 ayat di nomor 39. Kemudian yang kedua, yaitu mampu menahan amarahnya. Walaqad minal ghaidh, menahan amarah itu luar biasa. Di bulan Ramadan kita sudah terlatih, ketika ada orang yang mencela kita, membuat kita emosi, mampu kita tahan diri kita. Bagaimana pasca Ramadan? Mampukah kita menjaga diri kita agar tidak emosi, tidak meluapkan amarah kita? Karena itu karakter ahli takwa. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ini amalan yang tidak biasa tapi luar biasa, memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi di hari yang fitri ini. Banyak orang mengatakan, Ustaz, bolehkah kita membalas kezaliman seseorang dalam sebuah pertanyaan? Jawabannya boleh. Boleh membalas kezaliman seseorang, tapi ingat, membalas yang setimpal dengan yang dia lakukan. Mampukah kita melakukan hal itu? Karena ketika kita membalas kezaliman seseorang berujung dengan melampiaskan, maka muncullah kezaliman baru. Perhatikan surat cinta Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 di ayat yang ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu dzalimin. Balasan sebuah perbuatan zalim adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas kezaliman seseorang setimpal. Bisakah kita melakukannya? Pasti tidak bisa, karena kita akan melampiaskan kemarahan dendam kita. Maka kata Allah, barang siapa yang dizalimi kemudian dia memaafkan dan berbuat baik pada orang yang menzaliminya, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jangan mimpi
menjadi ahli takwa ketika kita masih menyimpan dendam dengan seseorang, tidak memaafkan ke seseorang sebelum dia minta maaf. Alangkah indahnya jika kita telah memaafkannya. Inilah karakter ahli takwa yang luar biasa. Wal afina 'anil nas. Kemudian yang terakhir yaitu berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik banyak cara bisa kita lakukan. 5 hal secara ringkas bisa kita lakukan berbuat baik. Siapa yang punya harta, berbuat baik sedekah dengan hartanya. Siapa yang punya ilmu, berbuat baik sedekah dengan ilmunya. Siapa yang punya tenaga, berbuat baik sedekah dengan tenaganya. Siapa yang punya kemudahan, berbuat baik sedekah dengan kemudahan atau beri pertolongan pada orang yang membutuhkan. Dan yang tidak kalah penting, siapa yang punya doa, sedekah, berbuat baik dengan doanya. Bukankah Allah mengajarkan kita sebuah doa untuk orang-orang yang beriman? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami, ya Allah. Engkau Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Di penghujung khutbah yang singkat ini, jamaah Masjid Al-Mu'min yang dirahmati Allah SWT, marilah kita menutup dengan permohonan. Kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghfiruka nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid sam'ahum wa mazid jam'ahum min adh-dhalimin wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu, ya Allah. Semua hajat kami menjadi mudah, ya Allah. Maka jadikan kami ahli syukur, ahli sabar, ahli taat, ahli taubat, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan, ahli tauhid dan puncaknya ahli takwa, ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan, anugerahkan kepada kami kesabaran, ya Allah. Sabar yang luas tanpa batas, ya Allah. Kami ingat surat cinta-Mu, ya Allah, yang Kau sebutkan bagi ahli sabar akan masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu
Inilah akhir sudah nikmat yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Ya Allah, jadikan ayah bunda kami ahli surga. Kami dan pasangan hidup kami, suami istri ahli surga. Dan anak keturunan kami ahli surga ya Allah. Jangan kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan khususnya negeri kami Indonesia. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kepada kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepada kami bertolongan ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang ya Allah, dengan ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa tindakan mohonkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kapanpun kami kembali ke hadirat-Mu ya Allah, sematkan gelar untuk kami husnul khatimah ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum ajal kami tiba ya Allah. Banyak dosa kami lakukan, ampuni kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Fitri dirahmati Allah SWT. Di hari Fitri ini izinkan khatib menyampaikan ungkapan kalbu cinta di antara kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai kita insyaallah dipertemukan. Takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.